wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emson Haji dari kelompok 7 dan ada rekan-rekan saya juga. Yang pertama Bang Yugo, yang kedua Bang Usman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan oleh dosen pembimbing dari mata kuliah budgeting. Kami dari kelompok 7 mendapatkan materi yang berjudul prosedur anggaran bahan baku. Yang pertama, Bang Yugo, silahkan dipresentasikan. Baik, terima kasih atas Bang Son yang sudah membuka presentasi kelompok kami. Tadi sudah disebutkan sama Bang Son, kami dari kelompok 7 dan saya juga Bagus Pratama. Saya akan mencoba menjelaskan tentang anggaran, pengertian anggaran, tujuan anggaran, manfaat, dan jenis-jenis anggaran. Pengertian anggaran sendiri merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka. Anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Karena memiliki peran penting, penyusunan anggaran membantu untuk laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran bisa disusun pada periode awal tahun untuk jangka 1 tahun. Adapun tujuan dari anggaran itu sendiri ada beberapa poin, dan salah satunya adalah memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari atau yang digunakan. Selanjutnya, merinci dari sumber dana yang dicari maupun yang diinvestasikan sehingga dapat mempermudah pengawasan. Adapun jenis-jenis anggaran, jenis-jenis anggaran tersebut, adapun manfaat dari anggaran tersebut. Manfaatnya memiliki sebagai alat untuk evaluasi kegiatan perusahaan dalam bentuk ekonomi ataupun data-data dana yang sudah ada di perusahaan. Selanjutnya, jenis anggaran. Ada 2 jenis anggaran, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat untuk satu kegiatan selama jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu setahun dan 5 tahun. Anggaran variabel adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada tingkat kegiatan, misalkan ada event, ada kegiatan dadakan atau kegiatan yang bersifat bulanan tidak dijadwalkan atau tidak ada di dalam persetujuan perusahaan pada titik awal. Jadi anggaran tersebut akan dibuat secara dadakan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Bang Son. Silahkan dan terima kasih. Oke, selanjutnya Bang Usman. Pada Bang Usman dipersilahkan. Terima kasih. Saya lanjutkan.
Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran yaitu faktor internal, adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar perusahaan tapi mempengaruhi kehidupan perusahaan. Yang ketiga, anggaran atau budget yang baik harusnya mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Keempat, budget taksiran berisi taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam keadaan finansial perusahaan. 5. Budget variabel berisi tentang tingkat perubahan atau variabilitas biaya. 6. Laporan budget yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan berbagai analisa. Penyusunan anggaran. Yang pertama itu dari atas ke bawah, merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya. Kedua, metode kemampuan adalah metode di mana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi. Ketiga, dari bawah ke atas, merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Keempat, metode tujuan dan tugas dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Kelima, metode pengembalian berkala menggunakan resimplifikasi di mana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Keenam, metode perhitungan kuantitatif menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengelola data yang dimasuk dalam komputer dengan teknik analisis. Sekian dari saya lanjut serahkan kembali kepada Bang Sonaji. Oke. Terima kasih Bang Usman. Untuk selanjutnya contoh penyusunan anggaran. Ini salah satu contohnya, kita memakai PT Sejati Sejahtera yang ingin membuat ramalan penjualan pada tahun 2020. Aktual selama 4 tahun. Terakhir sebagai berikut. Pada tahun 2020, perusahaan berencana menjual satu jenis barang dengan harga jual per unit sebesar Rp100. Harga jual setiap triwulan pada tahun 2020 mendatang diperkirakan naik 10% dari triwulan di belakangnya. Perkiraan penjualan triwulan 1 naik 30%, triwulan 2 20%, triwulan 3 20%, dan triwulan 4 30%. Berdasarkan data di bawah, buatlah ramalan tahun 2020 dengan metode kuadrat terkecil dan susunlah anggaran jualan tiap triwulannya. Contoh, pada tahun 2016 terjual 4.400 unit, 2017 terjual 4.000 unit, pada tahun 2018 terjual 3.800 unit, pada tahun 2019 terjual 3.900 unit. Total penjualan selama 4 tahun yaitu 16.100 unit. Ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil. Di sini tabel selama 4 tahun, yaitu tahun penjualan atau dikasih simbol Y, ada simbol X, ada simbol X kuadrat, ada simbol X dan Y.
tahun di sini sesuai tabel di atas dan penjualan sesuai tabel di atas. Ada penambahan X, X kuadrat, dan XY. X ini taksiran atau perkiraan ke depannya. Dan X kuadrat ini hasil dari X yang dikuadratkan. 0 dikuadratkan tetap 0, 1 dikuadratkan tetap 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, dan totalnya 14. XY berasal dari perkalian antara X dan Y. Y di sini 4.400 unit, X-nya 0, maka 0 dikali 400, 4.400 tetap 0 hasilnya. Semuanya sama dan mendapatkan angka 23.300. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari B, yaitu dengan rumus N aksen XY dikurangin aksen X dikali aksen Y dibagi N aksen X kuadrat dikurangin aksen X kuadrat, yaitu N atau B sama dengan 4 dikali 23.300 dikurangin 6 kali 16.100 dibagi 4 kali 14 dikurangin 6 kuadrat, yaitu 93.200 dikurangin 96.600 dibagi 56 dikurang 36. 93.000 dikurangin 96.000 hasilnya minus 3.400 dibagi 20 minus 3.400 dibagi 20 hasilnya minus 170. Berarti untuk B itu hasilnya minus 170. Nah, sekarang kita cari A dengan rumus aksen Y dibagi N dikurang B aksen X dibagi N. N atau A sama dengan 16.100 dibagi 4 dikurangin minus 170 dikali 6 dibagi 4 sama dengan 4025 ditambah 255 sama dengan 4280, maka A nya 4280. Jadi permasalahan garis lurus metode kuadrat terkecil sama dengan A ditambah BX. Ramalan penjualan tahun 2020, A sama dengan 4280 ditambah BX. B nya tadi 107 minus 170 dikali X nya 4 ini ngambil dari tahun terakhir atau tahun 2019 sama dengan 4280 dikurangi 680, maka 3.600 unit ramalan penjualan pada tahun 2020. Anggarannya karena tadi diminta untuk naik di triwulan 1 30%, maka 30% dikali 3.600 dikali
Rp100. Hasilnya 108.000. Pada perkiraan triwulan 2 diminta naik 20%, maka 20% dikali 3.600 dikali Rp100 menghasilkan 72.000. Perkiraan triwulan 3 diminta naik 20%, yaitu 20% dikali 3.600 dikali 100, maka hasilnya 72.000. Dan triwulan 4 diminta untuk naik 30%, maka 30% dikali 3.600 dikali Rp100 sama dengan 108.000. Maka anggaran penjualan selama 1 tahun adalah 360. Sekian, terima kasih. Berikut adalah pemaparan dari kami kelompok 7 dengan tema prosedur anggaran bahan baku. Sekiranya ada kurang atau salah kata, saya mewakili kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan kami dalam pemaparan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.